Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Man in Love versi UBR Enthusiast. Awal film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini. Dia adalah Aseng, seorang pria urakan si tukang penagih hutang. Hari itu, Aseng dan anak buahnya tampak lagi menagih hutang pada seorang pendeta. Di sana pendeta meminta perpanjangan waktu karena nanti uangnya akan dibayarkan untuk pengobatan operasi keluarganya. Mendengar itu, Aseng malah memberikan Pak Pendeta itu uang. Bahkan, ia juga sering memotong biaya tagihan para pemilik toko lainnya. Dan itu membuat orang-orang segan dan sayang dengan Aseng. Aseng dan anak buahnya dikenal cukup kejam dalam melakukan pekerjaannya. Namun ya, seperti kita lihat tadi, Aseng masih memiliki rasa kepedulian yang cukup tinggi. Scene berpindah di suatu ruangan, dan itu kayaknya kantor di mana Aseng bekerja. Saat itu, sang bos yang bernama Ibu Sai menyadari adanya kekurangan bayaran yang mereka terima. Kemudian Aseng mengutarakan bahwa di antara klien banyak yang memerlukan uang untuk kepentingan darurat. Mendengar ucapan Aseng, Ibu Sai akhirnya memaklumi. Kemudian setelahnya, sang bos memberikan tugas baru untuk mereka, yaitu menagih hutang bapak-bapak tua yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dan melihat kondisi bapak itu, Aseng terdiam tanpa bacot melihat sosok wanita cantik yang masuk. Ternyata wanita itu merupakan anak dari bapak-bapak tua itu yang bernama Hao Ting Wu. Mungkinkah sang preman jatuh cinta? Simak terus ya. Di rumah sakit itu, Aseng mengatakan tujuan kedatangannya. Yap, tak lain adalah untuk menagih hutang ayah Hao Ting. Namun kedatangan mereka direspon jutek oleh Hao Ting. Melihat tingkah Hao Ting, Aseng CS sedikit mengancam. Dan akhirnya Hao Ting mau menandatangani perjanjian pelunasan hutang ayahnya. Setelah selesai, Aseng pergi ke tempat hiburan dan bertemu dengan wanita langganannya untuk ngecas baterai. Suatu hari, Hao Ting yang bekerja di suatu kantor didatangi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu kemudian mengatakan ingin menjodohkan putranya dengan Hao Ting. Namun dijawab oleh Hao Ting kalau dia mempunyai hutang yang banyak. Mendengar itu, sang ibu berubah pikiran lalu pergi. Sementara Aseng yang berada di luar kantor Hao Ting tampak memperhatikannya. Di malam harinya, Aseng menghampiri Hao Ting yang sedang makan. Namun lagi-lagi, Aseng tidak mendapatkan respon yang baik dari Hao Ting. Aseng yang tidak menyerah memberikan saran yang sedikit konyol agar Hao Ting bisa melunasi hutang ayahnya dengan cepat. Namun sepertinya ia mengatakan hal konyol itu untuk menutupi rasa sukanya kepada Hao Ting. Di hari esok, Aseng yang masih tidur dibangunkan oleh keponakannya. Diketahui Aseng tinggal bersama kakak laki-lakinya dan istri beserta keponakan. Kondisi keluarganya pun bisa dibilang cukup normal, di mana kakak laki-lakinya membuka toko pangkas rambut dan istri sang kakak menjadi ibu rumah tangga yang cerewet. Selain itu, Aseng juga mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai sopir bus. Walau keduanya tampak tidak akur, tapi mereka terlihat saling peduli satu sama lain. Aseng yang masih ingin bertemu dengan Hao Ting, dia pun mendatangi Hao Ting di tempat kerjanya. Bahkan lucunya, Aseng yang santuy ini mengambil nomor antrian yang begitu banyak. Ya, karena tahu bakalan diusir. Namun lagi dan lagi, Hao Ting tidak memperdulikan Aseng. Lalu memanggil manajer kantornya untuk mengusir Aseng. Namun bukannya pergi, Aseng malah menghajar sang manajer karena berani-beraninya memegang pundak Hao Ting.
Akhirnya kerusuhan yang dibuat Aseng berakhir di kantor polisi. Saat itu Hao-ting berusaha menjelaskan masalahnya dengan Aseng. Tapi seorang polisi mengatakan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Bahkan Pak Polisi itu mengatakan kalau Hao-ting harus segera membayar hutangnya. Diketahui ternyata polisi itu teman dekatnya Bang Aseng. Merasa tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, Hao-ting memutuskan untuk pergi. Suatu ketika, Aseng terfikirkan suatu ide, di mana ia menggambarkan beberapa kotak hingga sketsa wajahnya pada sebuah kertas. Ternyata kertas itu dijadikannya sebagai jadwal untuk berkencan dengan Hao-ting. Idenya itu juga menjadi penawaran terbaik untuk Hao-ting jika Hao-ting bersedia berkencan dengannya apabila kotak yang digambarnya penuh, maka hutang sang ayah dianggap lunas. Namun kembali Hao-ting yang cuek, jutek menolak tawaran Bang Aseng. Ya, semua itu karena Hao-ting telah menilai buruk tentang Aseng sebagai penagih hutang yang kasar, serta suka merundung orang lain. Suatu hari Hao-ting mendapatkan kabar buruk di mana tagihan rumah sakitnya membengkak dan harus segera dilunasi. Dengan gaji pas-pasan ditambah lagi dengan hutangnya yang menumpuk, itu membuatnya semakin bingung. Dengan keadaan bingung itu, Hao-ting mencoba meminjam kepada kerabatnya. Namun usahanya itu sia-sia. Yap, akhirnya ia menerima tawaran Aseng tadi untuk memenuhi jadwal kencan yang dibuat Aseng. Namun di sini Hao-ting hanya ingin makan dan jalan bersama di setiap kencan, tak lebih. Sementara Bang Aseng menginginkan lebih dari jalan dan makan. Namun akhirnya Aseng menuruti dan sepakat. Kencan pertama dimulai di sebuah bar. Tentu saja Aseng merasa sangat senang, namun tidak dengan Hao-ting yang merasa tidak nyaman. Walaupun begitu, kencan ini membawa perubahan baik dalam kehidupan Aseng, di mana perhatiannya tampak semakin besar kepada Hao-ting dengan mengirim beberapa asupan gizi, dan dia juga berhenti untuk tidur dengan wanita langganannya. Serta Aseng berusaha merubah penampilan, terutama gaya rambutnya yang lebih rapi. Diketahui juga Aseng tampak peduli kepada ayah Hao-ting, membuat Hao-ting yang melihatnya menjadi luluh, hingga berpikir kalau Aseng tidak seburuk yang dia kira. Yap, dengan keadaan perasaan yang semakin baik, hubungan keduanya juga ikutan membaik. Hingga suatu ketika, Aseng mendapati anak buahnya menagih hutang tanpa sepengetahuannya dengan brutal di wilayahnya. Melihat itu, Aseng tak terima, lalu membantu bapak pemilik toko dengan mengusir anak buahnya. Namun di tempat yang sama, Hao-ting yang melihat salah paham. Dia mengira Aseng tidak berubah, masih saja kasar. Sementara Aseng mengadukan perihal ini kepada sang bos Ibu Sai. Sang bos pun mengatakan kalau mereka hanya perlu uangnya kembali.董吹时，你哥哥投出失败是我借钱开店嘛？好啦，我即摆一条命伫你遮啦，有代志找我，莫找阮厝内人啦。Di sore hari, Hao-ting dibuat panik karena melihat ranjang ayahnya dirawat kosong. Ya, rupanya Aseng membawa ayah Hao-ting jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Melihat itu membuat Hao-ting marah besar hingga mengusir Aseng karena terlanjur salah paham dengan kejadian tadi siang. Aseng yang merasa bingung dengan keadaan Hao-ting, dia mengatakan suka pada Hao-ting. Namun bisa ditebak Hao-ting sama sekali tidak menggubrisnya. Aseng yang galau pun mendatangi wanita langganannya untuk melampiaskan kekesalannya. Namun wanita itu marah besar karena sedang melayani laki-laki lain. My,你爱我，囡仔。就算讲我甲你讲，你嘛知影这是假的啊。 Dalam suasana keputusasaan itu, Aseng mendatangi rumah sakit untuk meluapkan emosinya. Namun terjadilah hal yang tidak terduga, di mana ayah Hao-ting sudah meninggal. Scene berganti pada upacara pemakaman. Tampak kesedihan dan kesepian menyelimuti Hao-ting karena tidak ada satu kerabat pun yang melihat dan melayati sang ayah. Aseng yang melihat itu kemudian menyediakan suatu ruangan untuk mendoakan ayah Hao-ting. Rumah duka yang tadinya sepi kini berubah menjadi ramai berkat preman yang dipandang sebelah mata. Di rumah duka itu juga ada pemilik toko yang ditindas anak buah Aseng kemarin. Hao-ting kemudian bertanya kepada pemilik toko itu, bukannya Aseng menghancurkan toko kalian kemarin? Dan pemilik toko itu pun menjelaskan bahwasannya Aseng datang untuk membantu mereka. Tentu saja mendengar itu Hao-ting tampak merasa bersalah kepada Aseng. 谢谢。
Singkatnya, hubungan mereka pun kembali membaik. Di suatu tempat, Hao Ting menyatakan perasaannya kepada Aseng hingga menciumnya. Tiba di hari ulang tahun Hao Ting, tanpa Aseng memberikan kejutan unyu untuk Mbak Hao Ting. Di suatu malam mereka yang sedang berdua, Hao Ting mengatakan kalau dia ingin membuka sebuah usaha minuman. Semuanya sudah direncanakan Hao Ting, namun tidak mempunyai cukup uang. Mendengar itu, Aseng sangat ingin mewujudkan keinginan Hao Ting. Di hari esoknya, Aseng dan anak buahnya terlibat baku hantam saat menagih hutang. Aseng sempat ditusuk, bahkan kepalanya dihantam sangat keras. Sementara di tempat lain, Hao Ting telah menunggu Aseng untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-99 hari. Hao Ting yang menunggu lama, akhirnya Aseng datang dengan keadaan berlumuran darah. Tentu saja Hao Ting dengan segera membantunya. Saat itu, Aseng sempat mengatakan ingin berhenti menagih hutang dan akan membuka toko minuman bersama dengan Hao Ting. Besoknya Aseng bertemu dengan bosnya lalu mengatakan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Suatu ketika Aseng mendapatkan info tentang toko yang tempatnya strategis. Karena bingung untuk mendapatkan uang sewa, akhirnya Aseng kembali mendatangi Ibu Sai. Sang bos kemudian menawarkan bisnis yang menggiurkan. Namun Aseng harus memberikan semua uangnya kepada bisnis ini. Setibanya di rumah, Aseng berjanji akan membelikan toko untuk usaha Hao Ting nanti. Jelas dong Hao Ting senang mendengarnya. Dan dia juga menanyakan di mana Aseng mendapatkan uang. Aseng menjawab dari sebuah bisnis dan pesangon dari perusahaan katanya. Malam itu, Aseng dan Hao Ting merencanakan banyak hal. Bahkan Aseng berencana untuk menikahi Hao Ting setelah kondisi keuangan mereka stabil. Di hari selanjutnya, tibalah hari penentuan. Aseng membawa semua uang miliknya dan semua tabungan Hao Ting ke sebuah kasino. Ternyata bisnis yang disampaikan sang bos adalah turnamen judi. Diketahui Ibu Sai adalah dewa judi di sana. Maka Aseng percaya untuk menginvestasikan semua uangnya kepada Ibu Sai. Sementara itu, Hao Ting yang di tempat lain bertemu dengan pemilik toko untuk menandatangani kontrak sewa toko. Namun Aseng yang ditunggu tak kunjung datang. Awalnya semua berjalan lancar, di mana Ibu Sai bisa menguasai perjudian. Hingga tiba-tiba tempat itu dikacaukan oleh beberapa perampok untuk mengambil semua uang yang ada di tempat itu. Lantas semua orang pun kabur, termasuk Ibu Sai. Diketahui ternyata sekelompok perampok tadi adalah anggota Ibu Sai yang sepertinya berencana untuk mengambil semua uang Aseng. Dari belakang, kepala Aseng pun dipukul hingga tumbang. Di suatu tempat malam itu, Hao Ting menemui Aseng yang dalam keadaan berlumuran darah lalu membantunya. Di sini Aseng mengatakan kalau semua uang mereka telah hilang karena kalah taruhan judi. Aseng juga berkata kalau dia hanya memanfaatkan Hao Ting saja. Jadi sebenarnya Aseng mengatakan itu karena dia tidak mau untuk terus membebani Hao Ting. Tentu saja Hao Ting yang mendengar ucapan itu merasa kecewa. Dengan sedih dia pun pergi meninggalkan Aseng. Setelahnya Aseng yang stres berat didatangi beberapa orang polisi. Tak mau diganggu, Aseng kemudian menghajar habis-habisan polisi itu. Hingga akhirnya Aseng masuk penjara. Scene berpindah. Aseng yang saat ini sudah keluar dari penjara lalu bertemu dengan temannya untuk menanyakan keberadaan mantan bosnya, Ibu Sai. Diketahui ternyata mantan bosnya itu mengumpulkan uang yang banyak untuk mencalonkan dirinya sebagai pimpinan di kota itu. Kayak wali kota gitulah ya. Aseng kemudian nekat menghancurkan kantor tim mereka sebagai bentuk balas dendam atas kejadian di kasino waktu itu. Sembari mengancam akan meledakkan kantor itu, Aseng meminta agar Ibu Sai mengembalikan uang yang dulu pernah diambilnya karena itu uang bukan kepunyaannya. Dan akhirnya Ibu Sai mengabulkan.
Diketahui saat mengancam itu, Aseng sempat bercerita tentang penyakit aneurisme otak yang dideritanya, trauma di bagian kepala. Karena penyakit itulah dia diberi kesempatan untuk bebas dari penjara. Setelah mendapatkan uang itu, Aseng yang sudah lama tak bertemu kemudian mendatangi Hao Ting untuk menyerahkan semua uang yang dulu hilang. Namun Hao Ting menolaknya lalu pergi. Aseng yang menahan Hao Ting biar nggak pergi ditampar. Dan itu membuat trauma di kepalanya kambuh. Dalam menahan sakitnya itu, Aseng berusaha bersandar di bahu Hao Ting. Hao Ting yang pergi, Aseng kembali ke rumahnya dan mendapati sang ayah mengalami gangguan pada ingatannya. Aseng yang tidak mau membebani keluarganya berniat untuk pergi entah kemana. Aci， 老大，你下次回来还我彩虹笔哦。 Dalam perjalanannya, Aseng sempat mengikuti Hao Ting yang saat ini tampak sedang makan di suatu restoran bersama seorang pria. Di sana juga ada teman-teman Hao Ting. Melihat keadaan Hao Ting yang sepertinya baik-baik saja, Aseng menangis. Seolah dia senang, akhirnya Hao Ting tidak merasa kesepian lagi. Dia pun kemudian beranjak pergi. Tak lama berjalan, Aseng mimisan hebat dan akhirnya tumbang. Mimisan yang kesekian kalinya ini disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Di rumah sakit, Aseng yang dirawat menanggalkan peralatan perawatan di sana. Ia kemudian menanyakan ke perawat siapa yang membawanya ke rumah sakit. Sang perawat pun mengatakan Hao Ting Wu. Kembali di scene di mana Aseng tumbang. Ternyata Hao Ting melihat Aseng yang sedang memperhatikannya. Tak lama Hao Ting yang melihat mengejar Aseng dan mendapati Aseng telah tumbang. Kemudian dengan segera membawanya ke rumah sakit. Kembali ke Bang Aseng yang di rumah sakit. Aseng yang tidak mau membebani kemudian memutuskan untuk pergi. Hao Ting yang mengetahui itu mencoba mengejarnya. Dalam pengejarannya, Hao Ting mengingat pembicaraan dengan teman dekat Aseng, di mana Hao Ting telah mengetahui semuanya, mulai dari penyakit yang dirahasiakannya hingga berusaha mendapatkan uang Hao Ting kembali. Dalam keadaan yang begitu sedih, Hao Ting akhirnya sampai di stasiun bus. Setelah lama mencari, akhirnya Hao Ting melihat Aseng lalu menghampiri. Tampak raut wajah Aseng senyum dengan mata yang berkaca-kaca. Setelahnya mereka berpelukan sembari menangis bahagia. Scene berganti, Aseng yang dalam keadaan sakit hari-harinya ditemani oleh Hao Ting. Hingga saat berobat, Hao Ting menemaninya. Suatu hari, Hao Ting membawa Aseng dengan kursi rodanya ke puncak gedung. Di sana, Hao Ting menghibur Aseng dengan membacakan dongeng. Kemudian, Aseng yang masih dalam keadaan diinfus mengutarakan kalau dia sudah suka dengan Hao Ting sejak saat pertama kali bertemu. Mendengar itu, Hao Ting semakin haru lalu memeluk Aseng dengan penuh ketulusan. Di ruang rawat, Hao Ting membuatkan makanan kesukaan Aseng. Namun Aseng yang tampak tidur tidak menggubris perkataan Hao Ting. Kemudian di sana Hao Ting melihat wajah Aseng dengan sedihnya dan mengingat perkataan Aseng dulu tentang ajakannya untuk menikah. Dan dia juga ingin menunjukkan pada ayah Hao Ting yang meninggal bahwasannya putrinya ada yang jaga. Mengingat momen itu, Hao Ting pun menangis sambil memegang tangan Aseng. Aseng yang tak kunjung sadarkan diri, dengan ikhlas Hao Ting merelakannya pergi. Hari berikutnya, semua orang yang dikenal Aseng datang untuk mendoakan Aseng yang telah meninggal. Tampak semua orang merasa kehilangan, terutama Hao Ting dan sang ayah. Ayah Aseng yang menderita gangguan ingatan sangat terpukul atas kepergian anaknya itu. Namun saat sedih itu, sang ayah mengingat perkataan Aseng di mana Aseng akan membawa calon menantu yang berbakti, yang baik untuk ayahnya. Namun apalah daya ya, aku orang yang tidak berguna. Dia mungkin lebih baik tanpaku, katanya. Ayahnya kemudian pergi keluar rumah dan melihat sosok Hao Ting. Hao Ting yang juga melihat senyum cantik ke arah ayah Aseng. 你做因阿爸啦，好不好？只要无伫这当中，你做因老爸啊，好不好？
Scene berganti di awal tahun. Hao Ting yang baru selesai kerja melihat ayahnya Aseng, lalu membawanya naik ke bus untuk pulang. Di sana ayah Aseng mengatakan, "Kau Hao Ting kan?" Kemudian dijawab oleh Hao Ting dan mengajak ayahnya Aseng untuk makan malam di tahun baru. Tak lama sang ayah menanyakan bagaimana dengan Aseng. Dengan raut menahan sedih, Hao Ting mengatakan, "Sabar ya ayah, dia akan segera kembali." Sementara di tempat lain, kakak laki-lakinya Aseng mendapat hadiah. Ya, itu hadiah dari Aseng. Melihat hadiah yang diberikan, kakak laki-lakinya pun menangis. Ternyata sang adik sangat peduli dengannya. Cerita diakhiri dengan senyuman cantik Hao Ting sembari menangis di dalam bus. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 说我们的家一直走，再说声走吧。 Man in Love resmi dirilis di layanan streaming Netflix pada 20 Agustus 2021 lalu. Man in Love adalah film percintaan Taiwan yang disutradarai oleh Yin Chun Ho. Film ini merupakan remake dari film Korea Selatan tahun 2014 lalu dengan judul yang sama, karya sutradara Hang Dong-wook. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini dibintangi oleh Roy Chiu dan Tiffany Su. Peran keduanya dalam film ini sangat patut diacungi jempol. Secara tidak langsung mereka berhasil membuat hati para penonton penuh dengan warna. Dari mulai rasa bahagia, sedih hingga sangat sedih. Keduanya juga memerankan hidup dalam belenggu kemiskinan dengan sangat totalitas. Terkesan sangat alami saat kita menontonnya. Begitu juga dengan sinematografinya. Kerasnya kehidupan atau citra masyarakat ekonomi kelas bawah tampak utuh serta alami dalam sinematografi yang cenderung suram dari awal hingga akhir film. Tanpa celah terkait kepiawaian membawa emosi penonton ke dalam cerita dengan dukungan teknis dan akting berkualitas dari para aktor, film ini rasanya wajib banget buat kamu tonton. Tapi siap-siap, sediakan tisu sebelum menontonnya ya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Man in Love 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. See you next time.